Hai, teman-teman, balik lagi ke dokter. perspektif. Hmm, Kenalin dulu dong. Lo kenapa jualan pulsa, megang HP terus? enggak, ini ada yang lagi viral. Apaan? Ini loh, Perasaan lo mah kalau tiap ketemu teh tangannya main HP, zikir online aja terus. bukan gitu. Sosmed Bentar. ya? Nah, kenapa gue main sosial media? Gue tuh cuma pengen keep up to date aja gitu dengan berita-berita yang sekarang lagi hangat di netizen-netizen bicarakan. Iya. Gue kan nggak bisa gitu hidup tanpa sosial media. Tapi ya di satu sisi kalau lo keseringan main sosial media juga, takutnya lo kan di saat lagi ngobrol sama orang nih, eye contact yang nggak dapet. Ya di kata lainnya juga, ya nggak terlalu fokus engagementnya gitu. Tapi kan berita di luar yang sekarang sedang hangat-hangatnya juga perlu menarik kita untuk bicarakan juga nantinya kan. Kenapa gue main sosial media juga kan biar di tongkrongan juga ada bahan pembicaraan. Gimana kalau misalnya kita nongkrong tanpa topik pembicaraan? Makanya gue keep up to date dengan sosial media gue. Gue lagi lihat nih berita-berita yang lagi sekarang lagi viral apa, biar gue bisa bawa ke tongkrongan gitu. Ya tapi memang ya setahu gue ya transformasi semua dari media cetak ke elektronik memang penting ya dalam artian mempermudah, bikin efisien juga. Tapi di satu sisi kalau lo kebanyakan baca berita, lo jadi lupa sama surrounding dalam keadaan ya lo jadi nggak peka sama lingkungan, lo jadi nggak, ya kadang takutnya ada kan beberapa orang yang bisa dibilang smartphone zombie gitu, yang mereka main HP terus sampai ya gitu aja nunduk aja terus nggak tahu jalan kemana, taunya udah nyampe Majalengka yang dia tinggalnya di situ Bondo gitu. Menurut gue sosial media tuh gimana ya? Sangat penting sih, apalagi zaman sekarang yang eranya sudah era yang canggih. Apa-apa sosial media, gak cuma Instagram kan ada. Lu suka fotografi ada Instagram. Lu suka menulis ada Twitter. Mungkin kalau lu di bidang profesional itu ada LinkedIn. Ya. Ada banyak lagi platform-platform sosial media yang kita bisa menyalurkan Untuk atau explore kita betul untuk explore, untuk kita mencari sebenarnya wadah kita tuh mau seperti apa. Misalnya gue pengen cari komunitas skateboarding nih Ya. di Bandung. Gue tinggal selusurin aja nih sosial media. Ada Pasti semua ketemu. lewat hashtag ya. Ya, betul. Makanya sosial media juga sangat berfungsi untuk menyalurkan, terus mempertemukan kita dengan memang hobi-hobi kita, Iya. ketertarikan kita, passion kita. Oke, kebetulan kadang kan memang orang zaman sekarang banyak yang punya sosial media untuk browsing, explore, balik kayak kata lo tadi untuk komunitas, untuk Yes. punya hobi, jadi untuk mewadahi untuk hobi. Tapi kan nggak sedikit juga nih orang yang menggunakan sosial media cuma buat ngepoin artis. Oke lah, ngepoin artis, influencer, bagus menurut gua. Tapi kan seharusnya tuh mereka banyak ke-follow-nya tuh konten kreator biar lebih kemotivasi lagi. Di sisi lain kadang karena kebanyakan nge-follow influencer yang memang sebenarnya tuh dia nggak ngerasa tahu kualitasnya tuh kayak gimana, hanya sekedar followernya banyak, dia hanya ke bawah dan akhirnya dia ngerasa oh kayak hidup gua sendiri ini nggak bagus nih, hidup gua ini kayak ngerasa karena terlalu kita nggak banyak kebanding-bandingin sama orang lain ya postingannya. Misal ada yang postingannya lagi traveling, ada yang lagi di mana, sedangkan kita ya kehidupannya keseharian aja terus ya paling keliling komplek ya nggak gitu lah, ya ordinary life lah kayak gitu kan. Ya, makanya gue sangat menganjurkan sih apa yang namanya dengan pemilihan konten tontonan. Sangat banyak seperti kita mengarungi sebuah lautan, sangat sangat luas nih. Iya, luas. Tergantung kita menentukan arah kita mau kemana. Kita mau cari-cari sesuatu yang positif, ada kok, pasti Iya, ada di ada mana. semua. Banyak, sangat banyak. Begitu juga dengan sisi negatifnya. Iya. Kita juga mau cari apapun yang hal-hal yang menurut kita negatif, Iya. itu juga pasti ada. Banyak. Tergantung kalian emang tujuannya apa untuk bermain sosial media. Kalau gua kan sebenarnya untuk cari inspirasi. Iya. Cari inspirasi, gua tuh ngelihat konten kreator, influencer, apa sih yang mereka kerjakan, apa sih yang bisa diterapkan di hidup gua, apa yang bisa gua kerjakan yang relate dengan kehidupan gua, kan gitu. Iya, tapi kan memang banyak konten positifnya kalau di sosial media, di internet, tapi banyak sih orang yang browsing sampai dia dapat teguran internet positif. Ya, anak-anak kecil sih rata-rata karena mereka ngerasa nih, wah, gua pengen tahu nih lawan jenis gua ya. Ngerti lah untuk video-video konten-konten yang tidak mendidik gitu ya. Dalam artian tetap sih lebih butuh banyak filter lagi ya dari kita tuh, dari ya let's say dari pribadi ya, karena pemerintah juga nggak mungkin bisa ngeblok konten-konten yang kayak gitu kan. Iya. Karena permainannya juga lihai.
Ditambah kadang di saat kita terlalu sering main sosial media, yang bisa dibilang gue juga pakai sih, gue juga pengguna sosial media, tapi gue ngerasa gue selalu ngebatasin karena kebanyakan juga itu malah berlebihan, dan ya lo ngerti lah apapun yang berlebihan itu kurang sehat kan. Kita tetap harus bisa ngebatasi. Pastinya juga nih, menurut gue pribadi, kebanyakan orang udah main sosial media tuh ada yang dia udah sampai kehilangan nih komunikasi, cara berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain tuh udah lupa karena dia lebih asik gue lewat chat aja deh. Lo pernah nggak nemuin temen yang kayak gitu gitu? Yang, Wah, banyak yang sih. temennya wah di chat mah wah kayak yang iya, taunya pas ketemu ya you know lah. Yes. Pengalaman yang bisa lo share gimana kalau buat ini? Bentar. Lo main sosial media. Hmm. Lo kok nggak follow gue sih? Udah sih, tapi karena ngerasa lo tuh kan annoying ya, jadi gua mute gitu. Gua mau nge-block belum tega. Nah, karena memang kalau gua pribadi ya, banyak teman-teman gua sendiri yang gua block, gua mute karena kontennya mereka itu bukannya nggak bagus ya, tapi memang kayak nggak ada faedahnya, dalam artian mereka hanya posting foto tapi hanya untuk sekedar pamer gitu. Kan beda ya, yang gua tahu juga ada namanya self branding, tapi ya kalau branding itu untuk bisnis, untuk kita ngembangin potensi ya kayak kata lo tadi kan. Itu. Kalau lo bisa jelasin nggak? Kalau gua kan masih belum kebayang nih self branding itu yang kayak gimana? Nah, ini loh, kenapa gue tadi nanya, lo follow gue gak sih? Kan isi sosial media gue tuh lebih ke personal branding. Oh, Gimana gue mencitrakan diri gue tuh seperti apa? Itu perlunya personal branding atau branding. iya, Dalam bisnis juga kita butuh namanya branding. iya pasti. Branding itu adalah salah satu cara gimana biar kita diingat diingat oleh orang lain. Dengan skill kita ya. Betul. Oh, Kita tuh mau dilihat seperti apa. Kita mau dilihat tuh gimana. Itulah apa yang perlunya kita share di sosial media. iya. Gue juga main sosial media nggak gitu-gitu banget kali. Dalam arti gue apa sih namanya, gue ngelihat konten-konten yang menurut gue ini annoying nih. Iya. Ini menurut gue juga tetap memfilter apa yang gue lihat di sosial media. Cuma kan sekarang kan di sosial media itu udah tidak terbatas. Iya. Sampai forum gibah pun Forum ada. gibah banyak. Sampai Sosial media. yang memang untuk ya ngerti lah konten-konten yang tidak bermutu tapi malah lebih banyak follower daripada konten yang bagus gitu. Iya, makanya itu kan balik lagi ke pemilihan konten. Lu pengen apa sih Iya. dengan bermain sosial media? Menurut gue banyak kok hal-hal yang positif dari sosial media. Gue pernah dapetin info dari Line, kalau nggak salah ada orang tuh dia posting video lagi nyanyi, perempuan bikin lagu cover ya. Nah, Lagunya mah bagus, tapi karena ada komenan netizen yang kurang enak, jadi si perempuan itu tuh nggak pede lagi. Di komennya sampai kayak gini loh, bro. Suara lo bagus, pantesan diundang Yamaha kayak suara motor. buset. Like, ya gue ngerti ya, namanya orang kan bikin dia bisa masukin konten, punya effort, itu something lah ya, karena Yes. perjuangannya nggak gampang gitu. Tapi kadang orang yang berkomentar pedas tanpa berpikiran atau ya setidaknya komentar membangun ya, itu kan jadi bikin orang tuh jadi minder nih untuk mengekspresikan dirinya kayak kata lo tadi, nyari komunitas, Iya. nyari teman-teman yang satu passion gitu. Ya mungkin untuk kasus dalam cewek tadi Nah. yang lu bilang itu, Kayak suara motor. The fuck bro, itu gua oke lah. Sih, ngebayang langsung suara knalpot. dia itu gimana ya untuk cara nyampeinnya? Dia itu mungkin mau merintis dirinya itu sebagai konten kreator. Karena sosial media juga sekarang bisa menjadi mata pencarian. Oh iya. Banyak konten kreator, influencer yang emang menggantungkan hidupnya, Iya, mata income-nya semuanya pencariannya dari sana. dari sosial media. Makanya untuk teman-teman semua, dukunglah konten kreator. Iya, lebih banyak itu. dukung influencer, apapun yang mereka bikin, dan jangan menjudge mereka dengan kata-kata yang pedas, karena Iya. mereka juga membuat sebuah konten itu dipikirnya dengan matang-matang. Perjuangannya tuh lumayan. Betul. Kadang kebanyakan ada orang tuh yang ngerasa kayaknya mah gampang cuman bikin lagu, kayaknya mah gampang cuman bikin video. Tapi kan itu sebenarnya di belakang layarnya tuh yang kita nggak tahu ya, recordingnya nggak langsung sekali take jadi, pasti ada kesalahan juga, dan ya kayak kita gini lah ya, kita bikin kayak gini juga Yes. perjuangannya gotong-gotong tripod kemana-mana, ada tukang zupa-zupa tadi lewat, jadi di-cut dulu ya. Memang pasti banyak sih, tapi kayak orang nggak akan tahu itu ya. Tapi yang gua berharap mah sama Denny juga, kalau teman-teman ada ngelihat, walaupun kontennya menurut kalian nggak bermutu atau nggak berharga, setidaknya dihargain lah, gitu. Ya karena banyak orang yang menggantungkan hidupnya di sosial media. Lu tau gak sih temen gue tuh dia bisnis online, Hmm? dia dagang lewat sosial media, Iya.
income-nya tahu nggak? Oh, Wah, udah ngapain? Propolis, bukan? bukan. Oh, kan MLM. dia 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 banyak lah, dia ngambil barang dari mana dia jual lagi, Oh, dia reseller ya? ya seperti reseller gitu. Dia income-nya tuh cukup untuk menghidupi keluarganya dia. Berarti kan sepositif itu Iya. sosial media. Kita bisa benar-benar bukan hanya konten kreator atau influencer. Sorry ya, orang biasa pun Iya. bisa memanfaatkan sosial media ini untuk mata pencarian mereka. Iya, selama dalam konteks dan ruang lingkup yang positif. Yes, betul. Jangan sampai juga kita hanya pakai sosmed cuman buat eksis. Kalau mending kayak kata lo tadi untuk up to date beritaan itu wajar. Berita segala macam, jangan sampai cuman biar dibilang orang wah. Ya balik lagi ke diri kita sendiri. Kadang kebanyakan orang kan ya menembar kepalsuan ya, tanda kutip, karena mereka ngerasa pengen dianggap wah, tapi ya udahlah, jadi diri sendiri, sayangin diri lo juga, ekspresikan seperti apa yang lo mau gitu di sosial media. Jangan apa orang lihatnya gimana. Ya, kalau mudah-mudahan bisa oportunis gitu kan lebih bagus lah gitu. Yes, betul. Tapi gue kaget loh, kemarin teman lama gue tiba-tiba ngechat gue. Iya. Itu wah, itu gila, menurut gue teman SD ya. Udah lama banget ya zaman VOC berarti. Iya, dia ngubungin gue lagi. Dan menurut gue itu tanpa sosial media kita hal itu pun gak akan terjadi. Iya. Menurut gue ya, karena gue tanya dapat nomor gue dari mana, ternyata dari sosial media. Balik lagi, berarti kan sosial media juga kita bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang mungkin yang tidak terpikirkan oleh kita untuk ketemu lagi, taunya ketemu lagi kan gitu. Jadi kita banyak sharing lagi di situ, kita banyak tukar-tukar cerita dulu yang kita benar-benar anjir konyol ya. Ya, mengenang masa muda gitu ya. Ya, betul. Nah, kadang juga ada beberapa orang tuh yang memang menggunakan sosial media, kita bisa reach out-nya gampang ya, kayak kata Denny tadi. Ada yang memang segampang itu kita bisa nemuin info teman-teman kita yang lama. Soalnya kita pasti lupa ya, nggak mungkin kita tiap hari ingat ketemu siapa aja gitu. Dan nggak ada yang tahu juga untuk ngebangun relasi bagus. Tapi hati-hati aja misalnya menaruh personal informasi di sosial media. Kenapa emang? Ya, terkadang ya bisa jadi kan nanti takut ada penipuan, pemalsuan, atau pencemaran atau penggunaan nama baik untuk konteks yang salah gitu. Ya, kalau misalnya dalam konteks bisnis, silahkan. Tapi jangan sampai ya untuk, ngerti lah, penyebaran nama baik kan. Tapi gue mau tanya, emang lu kenapa sih nggak bermain sosial media secara intens? Karena gue sendiri ngerasa, kalau gue tuh pribadi biasanya punya 1 minggu dalam sehari HP gue di airplane. Karena terkadang kan karena kita di HP terus, jadi awareness kita untuk surrounding environment kita berkurang. Ya gue ngerasa memang kita tetap butuh namanya detox ya. Karena nggak semua konten itu bagus ya, kayak buku aja, nggak semua buku yang kita baca itu kan bermutu kan. Tetap ada filter lagi gitu dari penyampaian orang. Kalau menurut gue mah gue cuma berusaha untuk mengimbangi, karena di satu sisi juga penting untuk self branding, dan gue juga masih belajar banyak dari Denny juga banyak masukan. Tapi memang kita harus tetap berimbang aja, jangan sampai terlalu cenderung main HP terus sampai rumah kebakaran gak ingat karena saking asiknya gitu ya. Bahaya, hati-hati aja pokoknya mah. Iya, soalnya sosial media ini menurut gue sangat penting, tapi balik lagi ke diri kalian masing-masing. Ya, tujuannya itu untuk apa? Ya, jangan sampai sosial media itu membunuh sekitar kalian. Jadi hidup tuh serasa kalian dan HP kalian aja. Kalian juga punya lingkungan yang memang harus diperhatikan. Kalian juga emang perlu bersosialisasi secara real life. Kalian punya teman-teman yang emang harus dikunjungi, dan let's say ya taruhlah handphone kita benar-benar ngobrol face to face, kita ngobrol secara banyak kan, bergrup ya. Kita kayak nongkrong di tongkrongan aja deh. Kita taruh handphone, kita ngomongin apa yang benar-benar nggak tahu alurnya bakal kemana. Iya, tapi ya balik lagi, selain dari sosial media kita juga bisa banyak baca buku untuk tetap update ya. Dan di sisi lain juga kalau misalnya bayangin nih teman-teman lagi ngobrol sama orang tapi dia pandangan matanya ke HP terus, pasti ngerasa kayak nggak dapat gitu feelingnya ya. Ya coba nanti bisa teman punya ya lingkungan yang agak terlalu edik, itu bisa diingetin lah jangan terlalu banyak, soalnya kan radiasi dari sinar handphone juga lumayan bahaya ya buat mata. Tapi kan mungkin aja dia lagi ngecek, mungkin ada keluarganya yang lagi ngabarin atau ada siapanya yang lagi ngabarin. Itu selama masih dalam batas wajar ya. Kadang ada yang terlalu wah udah lupa lah segalanya. Tapi jangan sampai kalau lupa nafas mah bahaya tuh, makanya biru nanti nggak lama ya udah la ilaha illallah segala macam ya. Oke, menurut gua kesimpulannya selalu ada plus minus ya dari tiap sisi yang bakalan kita bahas ke depannya. Kalau untuk ini mah sosial media, kalau menurut lo sendiri ada pesan nggak buat pengguna sosial media untuk teman-teman kita? Ya, bijaklah memakai sosial media. Pilihlah konten-konten yang memang menurut kalian relate
dengan kehidupan kalian, yang kalian bisa aplikasikan ke kehidupan kalian, yang kalian bisa tumbuh dengan skill kalian Ya. bisa tumbuh dengan nonton dari konten itu. Ya. Oke, makasih banyak udah mau nonton tayangan kita kali ini, udah mau mendengarkan opini kita, apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan sangat bermanfaat buat teman-teman. Ya, balik lagi menurut gua bijaklah memakainya untuk sosial media. Ya, nah, jangan sampai itu mempengaruhi kita juga. Betul. Ya, kalau bisa untuk yang lebih baik, kenapa enggak? Ya, pasti selalu ada sisi negatif dan positif dari semua hal yang kita lakuin, dari keputusan yang kita ambil juga. Setuju. Ya, semoga semakin kesini kita bisa lebih semakin dewasa dan efisien dalam menggunakan media yang seharusnya membantu, bukan mempersulit. Oke? Kita dari Dokter, perspektif gue Reza. dan gue Denny. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Next episode lah, atau next season, next year, next decade. Jauh banget Pak next year. Bisa lagi. Tapi bulan depan next year loh. Bulan depan ya, kita mati. Jangan, nanti COVID, bahaya. Oke, kita cabut. Oke, buenas noches, bye-bye. Untuk Jumpa. pasang selimut